data untuk tes online UBKD. Ya, metodenya seperti ini. Yang pertama itu fixed line. Fixed line itu menggunakan kabel. Yang kedua menggunakan satelit. Dan yang ketiga menggunakan seluler. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan paket data, nah ini bisa digunakan juga. Ini pemakaian menggunakan satelit dengan 4 user yang bersamaan. Seperti ini ada user pertama itu downloadnya 11,89, uploadnya 1,20 mega, sehingga total yang dibutuhkan satu siswa itu atau satu user 13,09 mega dengan durasi waktu 21 menit. Nah, ini ada 2 sesi. Sesi pertama 25 soal, sesi kedua 17 soal. Karena ini berpengaruh berapa besar datanya itu dipengaruhi juga oleh waktu dan soal serta jenis soalnya. Selanjutnya di user kedua itu 11, downloadnya 11,11, uploadnya 1,42, sehingga total yang dibutuhkan datanya adalah 12,53. Durasinya lebih cepat, 19 menit. Sesi 1 sama dengan jumlah soalnya sesi 1 maupun sesi 2. Selanjutnya user ketiga itu 11,74, uploadnya 3,68, totalnya 15,42. Dan user keempat totalnya itu 15,91 dengan durasi waktu yang sama. Dengan durasi waktu yang sama, soal yang sama, tetapi ada perbedaan. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh sinyal yang diterima. Selanjutnya yang menggunakan fixed line atau menggunakan kabel, itu user yang pertama itu membutuhkan downloadnya 14,68, uploadnya 1,33, dengan total data yang diperlukan itu 16,01, dengan durasi waktunya 35. Ini dengan jumlah soalnya sesi 2 sesi, sesi 1 24, sesi 2-nya juga 24. Nah, di user kedua itu 11,99. Untuk uploadnya 0,68, terus total yang dibutuhkan itu 12,67 dengan durasi 20 menit. Terus siswa yang ketiga itu downloadnya 12,94, uploadnya 2,74, totalnya 15,68, durasinya 20 menit. Dan yang terakhir 12,74 untuk downloadnya, uploadnya 0,87, dan totalnya itu 13,60. Ini durasinya juga 20 menit. Nah, di sini meskipun durasinya sama, tetapi jenis soalnya yang berbeda, meskipun jumlah soalnya sama. Nah, selanjutnya menggunakan data seluler.
dengan data seluler kita menggunakan 5 user. Ini ada dua seluler. Yang pertama, seluler yang pertama itu dibutuhkan 22,52 untuk downloadnya. Uploadnya 3,46, totalnya 25,96 megabyte yang dibutuhkan dengan durasi waktu 37. Nah, ini soalnya lebih sedikit. Sesi yang pertama 20, sesi yang kedua 13. Nah, di berikutnya itu 7,11 download, uploadnya 0,72, totalnya 7,83. Yang berikutnya mungkin ini dikasih tanda bahwa di sini dikasih tanda ada yang bintang, ada 3 user yang bintang. Ini ada korelasinya nanti dengan hasil yang di akhirnya nanti ada skenario yang di belakang nanti. Terus yang ketiga itu 12,52 untuk download, uploadnya 8,24, terus totalnya 20,82, total waktu durasinya 37. User yang keempat 5,66 downloadnya, uploadnya 5,33, total data yang dibutuhkan 10,99 megabyte. Terus siswa yang terakhir 7,36 downloadnya, uploadnya 0,62, total 7,98. Nah, di sini kalau dilihat ya nomor 2 dan nomor 5 sama-sama durasinya lebih cepat dan ada tanda merahnya. Nah, ini ada hasil yang upload yang kemarin ada masalah teknis yang di sini di uji coba ini. Nah, selanjutnya di GSM yang kedua itu siswa pertama downloadnya dibutuhkan 16,19 megabyte, terus uploadnya 12,10 mega, terus totalnya 28,29 dengan durasi waktu 53. Selanjutnya 25,65 download untuk user yang kedua, uploadnya 7,68, totalnya 33,33, durasinya 63 menit. User yang ketiga 27,14 downloadnya, uploadnya Kenapa lagi dia itu? Halo, cek cek. Apakah Tobi hilang suaranya?
Halo, kenapa hilang suaranya? Yang menggunakan satelit itu 29 sampai 51 detik. Seluler yang pertama itu 49 sampai 77 detik. Dan seluler yang kedua 46 sampai 52 detik. Nah, untuk seluler ini kita menggunakan 5 user. Untuk fixed line dan satelit kita menggunakan 4 user. Selanjutnya masih di halaman login, peserta mengisi username dan password lalu login secara bersamaan. Fixed line 7 sampai 10 detik responnya. Satelit 25 sampai dengan 35 detik. Seluler pertama 49 sampai 51 detik. Seluler yang kedua 39 sampai dengan 48 detik. Selanjutnya di saat halaman token, peserta memasukkan token dan klik mulai tes secara bersamaan. Fixed line 2 sampai dengan 3 detik. Terus satelit 5 sampai dengan 10 detik. Seluler 1 3 sampai 5 detik dan seluler yang kedua 2 sampai dengan 3 detik. Terus di halaman konfirmasi setelah mengklik tombol mulai ujian bersamaan itu fixed line 5 sama dengan 10 detik, satelit 10 sampai dengan 16 detik, seluler yang pertama 12 sampai 20 detik, dan seluler yang kedua 7 sampai dengan 20 detik. Halaman ujian, pindah soal secara bersamaan 2 sampai dengan 4 detik untuk fixed line, satelit 2 sampai dengan 6 detik, seluler pertama 2 sampai dengan 11, dan seluler yang kedua 2 sampai dengan 16 detik. Di halaman ujian, peserta klik tombol selesai secara bersamaan di fixed line 2 sampai dengan 5 detik. Nah, di satelit di saat uji coba ini itu ada kendala teknis sehingga tidak terlihat untuk yang bersamaan hasilnya. Begitu juga dengan seluler yang pertama. Namun di seluler yang kedua itu 2 sampai dengan 5 detik. Di halaman ujian yang terakhir, peserta mengklik tombol selesai secara bersamaan dan tampil skor. Nah, di sini di fixed line kemarin ada kendala sehingga tidak saat bersamaan itu tidak tertrap gitu kan. Nah, kalau di satelit itu 24 sampai dengan 35 detik. Seluler 1 26 sampai dengan 29 detik. Jadi dengan data tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Sekarang dengan menggunakan fitur kamera. Dengan fitur kamera itu kuota data untuk satu user berkisar antara 12 sampai dengan 53 MB sampai dengan 39,03 MB. Hal ini bergantung pada tipe soal atau kombinasi gambar dan teks, jumlah soal, dan perilaku dari user. Jika dilakukan perhitungan pemakaian kuota data perhitungan per soal download rata 0,33 MB per soal, terus maksimal itu 0,68 MB per soal. Upload per menit rata-rata 0,09 MB. Upload per menit 0,09 MB per menit dan maksimalnya 0,22 MB per menit.
data traffic. Nah, ini data traffic ada yang kita coba itu ada 1 user, 4 user, dan 5 user. 1 user dengan interval waktu 15 sampai dengan 20 menit itu download. Ini trafficnya menggunakan MRTG. Downloadnya 0,01 megabyte per second sampai dengan 1,56 megabyte per second. Dan uploadnya 0,01 megabyte per second sampai dengan 0,45 megabyte per second untuk 1 user. Selanjutnya untuk 4 user. 4 user interval waktu 15 menit sampai dengan 20 menit. Terus downloadnya membutuhkan waktu traffic download 0,28 megabyte per second sampai dengan 2,05 megabyte per second. Uploadnya 0,08 megabyte per second sampai dengan 0,73 megabyte per second. Dan yang terakhir dengan 5 user interval waktu 15 menit sampai dengan 20 menit itu download 0,18 megabyte per second, uploadnya 1,88 megabyte per second, dan uploadnya 0,02 megabyte per second sampai dengan 0,45 megabyte per second. Nah, mungkin di sini tidak bisa sama persis atau tidak bisa dihitung. Oh, kalau sekian pasti sekian. Nah, ini bergantung juga dengan sinyal yang diterima oleh user. Sebelum ini traffic, selanjutnya di data respon. Data respon kita menggunakan mengeceknya menggunakan 4 user. Itu di fixed line 20 detik run aplikasi, perpindahan soal bersamaan itu 4 detik. Nah, kalau di satelit itu 51 detik run aplikasi. Maksudnya run aplikasi ini adalah run Exambro. Sampai dengan perpindahan soal bersamaan itu 6 detik. Dengan menggunakan seluler itu 77 detik run aplikasinya, perpindahan soalnya yang bersamaan itu 16 detik. Selanjutnya contoh simulasi perhitungan untuk kebutuhan satu sekolah. Jumlah peserta ujian 15 siswa. Jumlah total soal 50 soal dengan durasi waktu 120 menit. Jadi minimum bandwidth yang dibutuhkan jika excellent itu downloadnya 1,56 megabyte per second per user kali 15 siswa sama dengan 23,4 megabyte per second. Untuk yang uploadnya 0,46 megabyte per second per user kali 15 siswa sama dengan 6,76 megabyte per second. Jika kita ingin yang moderate itu bisa lebih lama. Jadi download itu membutuhkan 0,78 megabyte per second per user kali 15 siswa sama dengan 11,7 megabyte per second. Dan uploadnya 0,24 megabyte per second per user kali 15 siswa sama dengan 3,45 megabyte per second. Jadi minimum kuota data yang dibutuhkan, untuk download itu 1,5 megabyte per soal per user kali 50
soal kali 15 siswa sama dengan 1125 mega atau 1,125 giga. Kabupaten kota. Untuk uploadnya 0,22 megabyte per menit per user kali 120 menit kali 15 siswa itu sama dengan 396 megabyte, sehingga total kuota yang dibutuhkan kurang lebih 1,521 giga sampai dengan 1,5 giga. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan akan ada materi topologi server pusat untuk yang digunakan pada UPKD yang akan disampaikan oleh Bapak Arif. Untuk Bapak Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membawakan tentang topologi server pusat pada UBKD online. Ada 3 komponen utama server pusat online ini. Yang pertama itu ada load balancer. Kami menggunakan F5. Kemudian ada web server dan ada database server. Load balancer ini fungsinya itu dia akan membagi rata setiap user yang masuk ke setiap web server. Jadi nanti yang ngatur beban web server itu adalah load balancer. Dalam hal ini kami menggunakan F5. Sementara untuk database, dia itu sistemnya kalau dari load balancernya itu dia kalau udah menembak ke satu database, dia nggak akan bisa pindah lagi. Beda dengan kalau menggunakan web server. Soalnya
di database itu ada data yang harus konsisten, terutama untuk data respon dari peserta. Makanya setelah pertama kali login, peserta itu udah ditentukan database di sebelah mana yang peserta itu menggunakannya. Kemudian di sini ada web server. Ini fungsinya web server itu untuk menerima request dari luar, tapi tidak melakukan pengiriman data. Dia hanya sebagai jembatan antara klien dengan database. Kemudian ini ada database server. Di sini menyimpan data soal, data peserta, kemudian data respon peserta, serta log-log aktivitas dari peserta tes maupun dari CBT Proctor. Sebagai ilustrasinya seperti ini, misalnya peserta tes, dari peserta tes ini akan diterima oleh load balancer F5, kemudian F5 ini akan membagi secara rata ke web server, dan dari web server ini dia akan dilempar lagi ke F5 untuk dilempar ke server database. Dan server database ini masing-masing memiliki mirroring setiap servernya itu. Jadi misalnya server utamanya crash, dia langsung akan diganti ke server mirroringnya. Kemudian dalam ini juga kami menerapkan teknologi tenan. Jadi setiap peserta login, dia itu dibaca bahwa peserta ini dia mendapatkan tenan berapa untuk event apa gitu. Misalnya dia mendapatkan tenan 1, di database master ini dia akan membaca bahwa database yang menggunakan tenan 1 itu ada di database mana gitu. Jadi bisa memungkinkan dalam waktu bersamaan itu memiliki 2 event yang berbeda, tapi user yang berbeda juga. Kalau dulu UNBK kan hanya 1 event 1 waktu. Kalau UBKD online ini bisa menggunakan 2 event yang berbeda di saat yang bersamaan. Ini saya coba menjelaskan beban kerja server UBKD online. Kemarin kenapa awal-awal itu ada kendala kayak blank putih atau lain-lain. Misalnya ada berat di perhitungan. Itu misalnya pada stage 1 ini, peserta secara random dipilihkan soal dari 2 kelompok. Dan membaca soalnya itu ada 5 parameter. Tapi random ini nggak sembarang random. Randomnya ini dia harus melihat peserta lainnya juga. Misalnya ada 5 jenis soal. Dia ini misalnya peserta pertama mendapatkan jenis soal 1. Maka peserta kedua dia tidak boleh mendapatkan jenis soal 1. Dia harus mendapatkan jenis soal yang kedua. Begitu seterusnya. Kemudian untuk stage 2 ini dia harus melihat hasil skor dari stage pertamanya tadi. Jika nilainya memenuhi kriteria, dia akan naik level. Jika dia kriterianya nilainya kurang dari kriteria, dia akan turun level. Begitu seterusnya. Jadi UBKD online ini ada real time perhitungan skor untuk menentukan level ke berikutnya, untuk menentukan jenis soal berikutnya. Berbeda dengan CBT biasa. Kalau CBT biasa itu dari awal udah ditentukan paket soalnya. Jadi di pengerjaan soal itu tidak ada perhitungan. Kemudian ada topologi untuk server authoring. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Pandaru, di kami itu ada juga proses authoring. Di authoring itu ada bank soal, kemudian ada pengolahan data tes, kemudian ada server admin, dan server UBKD online. Tahapnya itu pertama menulis soal di bank soal, kemudian setelah soal selesai, maka soal ini digabungkan dengan Alhamdulillah saya alumni. Kemudian di settingan waktu itu ada di pengolahan data tes. Setelah selesai, maka data ini akan dilempar ke server admin
dan disinkronisasi ke server UBKD online. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Arif. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Anas Nasrullah, yaitu tentang pengenalan fungsi dan desain aplikasi UBKD. Bagaimana Bapak Anas? Sudah siap? Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang. Oke. Suaranya kendaraan ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ya Bapak Ibu terkait aplikasi, khususnya di sini aplikasi CBT Singweb Proctor ya. Karena untuk yang klien sejauh ini yang terakhir itu tidak ada perubahan ya. Kalau untuk yang Proctor ini ada beberapa tambahan, khususnya di menu. Oke, sebelum lanjut, saya akan sedikit memberikan materi terkait hardware, software, dan pendukung ya. Jadi mungkin ini sudah dibahas oleh Pak Handaro di awal, sekedar untuk mengingat kembali ya, karena biasa sudah jam siang ini jam-jamnya ngantuk nih ya. Jadi saya ingin coba merefresh kembali. Jadi untuk yang online ini, untuk hardware, Bapak Ibu bisa menggunakan sama ya, PC, laptop, all-in-one, dan yang lain. Kemudian untuk prosesornya, bisa menggunakan 2 core atau setara Pentium 4 ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PC-PC yang Pentium lama ya, Pentium lawas. Dengan frekuensi clock-nya 1,3 GHz. Kemudian RAM-nya 2 GB. Ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan 64 bit, tapi kalau untuk yang model-model sekarang memang sudah 2 GB. Tapi kalau untuk yang Pentium 4 seperti itu minimal kalau untuk 64 bit RAM-nya 4 GB. Kemudian hard disk di sini free space minimalnya 20 GB. Kemudian NIC LAN dan wireless. Ya, jadi kalau untuk yang LAN ini Bapak Ibu boleh menggunakan wireless di kliennya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Handaro di awal. Kemudian monitornya minimal 11,6 inch dengan resolusi 1024 x 720 atau di atasnya. Jadi kita sekarang ada minimal ya, minimal resolusi itu minimalnya 1024 x 720. Kemudian untuk operating sistemnya kita masih menggunakan Windows untuk sampai saat ini minimal Windows 7 ke atas ya, minimal Windows 7 ke atas. Kemudian untuk aplikasinya ya seperti biasa ya Bapak Ibu yang sama browser klien. Kemudian nah ini yang baru yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba, bisa otak-atik, bisa Ibu explore di dalamnya itu exam browser Proctor ya. Jadi kalau dulu Bapak Ibu tidak menggunakan exam browser Proctor, sekarang kita menggunakan exam browser Proctor ya, yang nanti Bapak Ibu dapat unduh di web UBKD. Kemudian untuk pendukung lainnya ada printer,
scanner, ya ini untuk biasa ya, seperti semi online lainnya, untuk mencetak laporan. Tapi kalau untuk yang online ini kita adanya legacy report ya, sama ya legacy report. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan LAN, kita menyarankan ya untuk menggunakan kabel yang Cat 5e. Ya, Cat 5e. Dengan transfer rate-nya 10 MB atau 100 atau sampai 1 GB. Kemudian untuk akses point, nah ini jika Bapak Ibu menggunakan WiFi, diharapkan menggunakan akses point yang minimal kuat ya signalnya ya. Jadi jika ada peserta yang banyak tidak terganggu karena masalah akses point. Kemudian untuk jaringan internet yang stabil ya Bapak Ibu ya, tadi ya, seperti disampaikan oleh Pak Andaru itu minimal 12 MB untuk 15 klien. Oke. Kemudian nah ini topologinya, topologi untuk yang online Bapak Ibu ya, kalau yang semi online kan sangat berbeda sekali. Jadi untuk yang online ini Bapak Ibu bisa perhatikan di ruang 1, ruang 2 itu ada yang namanya admin 1 dan admin 2. Admin di sini maksudnya adalah proktor Bapak Ibu ya, adalah proktor. Kemudian di sini admin 2 ini proktor 2. Jadi nanti setiap proktor itu mempunyai ID dan peserta yang berbeda-beda. Ya, kalau dulu kita nyebutnya itu ID server ya, kalau sekarang kita nyebutnya ID proktor. Nah, bedanya dengan yang semi online, kalau yang online itu bisa dalam satu jaringan yang sama ya, meskipun beda ruang. Kalau untuk yang klien kan dia harus beda ruang, beda jaringan ya, kecuali internet. Kalau untuk lokalnya tidak boleh dalam satu jaringan yang sama. Nah, kalau untuk online ini Bapak Ibu bisa menggunakan satu ISP yang sama ya, atau satu router yang sama untuk diakses oleh semua ruang dalam satu lokasi ujian. Oke, kita lanjut ke poinnya, yaitu exam browser proctor ya. Exam browser proctor. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di samping kirinya itu, ini adalah tampilan ya, tampilan awal exam browser proctor. Bedanya dengan yang klien, mungkin Bapak Ibu bisa lihat perbedaan di sini ya. Di sini lebih sedikit untuk prerequisite-nya, untuk syarat-syaratnya ya. Tidak seperti exam browser klien harus ada, contohnya ada kamera ya, kemudian ada audio dan yang lain. Kalau di sini hanya cukup CPU, OS, RAM, dan internetnya yang paling penting. Kemudian sebelah kanannya ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu mengklik tombol run ya, masih sama ya, tidak ada perbedaan. Di situ masih ada 2 text box ya, ada 2 text box, ada username dan password ya. Itu nanti Bapak Ibu didapat di web UBKD ya, nanti dibagikan pada saat simulasi nanti siang yang dipimpin oleh Mas Fijar Hafiz. Oke, nah ini dashboard awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan username password, kemudian submit. Nah inilah tampilan awal untuk exam browser proctor ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama mengikuti ya untuk yang online, di sini kita ada beberapa tambahan menu ya, tambahan menu dan perubahan nama menu. Ya, contohnya yang baru itu seperti status peserta, kemudian perubahan nama dari reset login peserta itu menjadi daftar login peserta, kemudian ada skor peserta, ya. Oke, ini berandanya, jadi sini ada nama proktor, yang tadi saya bilang ID proktor yang kita nyebutnya ya. Jadi setiap ruang itu nanti akan mempunyai nama yang berbeda-beda, ya. Ada nama yang berbeda-beda. Oke, yang pertama kita bahas, mungkin untuk merefresh kembali Bapak Ibu ya. Ini adalah menu status tes. Jadi di mana Bapak Ibu untuk yang online di sini cukup hanya menekan tombol refresh-nya saja. Karena untuk kelompok kita untuk saat ini masih satu kelompok. Jadi cukup Bapak Ibu menekan tombol refresh untuk memunculkan token. Nah, token ini sama dengan online, dengan semi online, masa aktifnya yaitu 15 menit sekali. Jadi setelah 15 menit, jika ada peserta yang mau login, harus merequest ya kepada Bapak Ibu untuk merilis token dengan menekan tombol refresh.
Oke, nah ini kemudian ada menu status peserta. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya ya. Kalau yang masih ingat dengan yang semi online, di menu status peserta ini, kalau yang semi online itu ada tombol pilih, kemudian ada tombol upload, mungkin nanti ada full selesai ya. Nah, kalau di online ini kita hanya memfasilitasi Bapak Ibu hanya untuk melihatnya saja, melihat siapa saja sih peserta yang sudah aktivitas, sisa waktu, dan status. Ya, jadi itu perbedaan antara semi online dan online di menu status peserta. Kemudian daftar peserta masih sama ya, tidak ada perbedaan untuk yang semi online dan online. Jadi ini hanya untuk melihat peserta peserta yang ada di Proktor A. Jadi Proktor A itu misalkan mewakili 10 peserta. Jadi peserta yang ada di sini tidak mungkin sama dengan proktor yang di sebelah. Ya, jadi setiap proktor itu mempunyai pesertanya sendiri-sendiri dan berbeda dengan yang proktor yang lain. Oke, nah nih kelompok tes. Di sini kita sudah memfungsikan kembali ya untuk tombol assign all, reset, save change, dan yang lain. Kalau yang kemarin Bapak Ibu mungkin mengikuti di awal, untuk menu-menu ini, tombol-tombol ini tidak berfungsi Bapak Ibu ya. Untuk sekarang sudah kami fungsikan kembali. Silakan Bapak Ibu coba, mungkin dengan mencek manual ya, seperti di bawah ini ada yang satu yang tidak di-uncheck ya, tidak dicek. Kemudian Bapak Ibu coba lihat ketika di-uncheck peserta ini, ketika login ada status apa gitu. Nah itu bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian bisa tombol assign all, kemudian ada save change dan yang lain. Ada reset all juga. Ini bisa untuk yang online ini, tombol-tombol ini sudah bisa Bapak Ibu gunakan ya. Beda dengan sebelumnya. Jadi yang sebelum itu masih dari kita ya yang assign. Nah kalau sekarang ini per proktor yang melakukan assign peserta. Kemudian, nah ini yang awalnya namanya reset login ya. Karena kalau yang sebelumnya itu mungkin Bapak Ibu masih bingung ya, ada dua menu yang sama, reset login peserta dan request reset login peserta. Nah, untuk yang sekarang ini kami ubah namanya, fungsinya tetap sama, menu daftar login peserta. Nah, ini hanya untuk melihat yang login, siapa saja yang login ya. Karena kalau untuk login dan baru menentukan, peserta itu masih berada di status login, belum ada di status peserta. Kecuali dia sudah masuk soal, nah baru itu pesertanya sudah masuk di status peserta. Kalau untuk masih ada di halaman token, peserta itu akan masuk di sini dulu, masuk di daftar login peserta. Nah, untuk reset peserta ini, ada tombol reset peserta ya. Ini kami sudah menerima beberapa masukan, karena kan nanti Bapak Ibu ada menu tersendiri ya untuk melakukan request reset peserta. Jadi untuk saat ini, tombol ini masih kita diskusikan, mau di hide, disable, atau mau dihapus sekalian ya. Jadi kita masih diskusi. Jadi untuk yang tombol reset peserta di menu daftar login ini, Bapak Ibu hiraukan saja ya, tidak perlu melakukan aktivitas di sini. Nah, Bapak Ibu aktivitasnya di sini untuk melakukan reset login peserta, yaitu ada di menu request reset peserta. Ya. Jadi menu ini akan memunculkan peserta yang akan mau mereset login ya, dengan catatan si peserta ini harus request ya ke Bapak Ibu sebagai proktor. Requestnya seperti apa? Jadi ketika si peserta keluar dari Exambro, kemudian login kembali, nah nanti di bawah itu ada tombol abu-abu ya, tombol abu-abu itu tulisannya reset peserta. Nah peserta itu harus mengklik di situ ya Bapak Ibu ya, harus menekan tombol itu agar requestan peserta itu masuk ke proktor. Jadi kalau misalkan hanya sekedar bilang Pak request tanpa menekan tombol ya tidak akan bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus menekan tombolnya dulu baru melakukan action di sini. Action di menu request reset peserta. Nah untuk resetnya seperti biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal mencek box di sini. Ada checkboxnya di sini ya. Ini tinggal diklik di sini, nanti akan terchecklist semua peserta yang melakukan request reset.
Khusus untuk menu ini saja kita tanamkan auto refresh ya, kurang lebih 1 menit. Jadi setiap 1 menit sekali menu ini akan refresh otomatis. Jadi kalau seumpama ada yang request peserta sebelum 1 menit, Bapak Ibu bisa melakukan refresh manual ya dengan menekan tombol F5 atau kontrol. Menu ini untuk mencetak skor, hanya skornya saja dari setiap peserta ya, hanya skornya saja. Beda dengan yang laporan ya, kalau laporan itu dia ada opsi jawabannya. Nah ini hanya untuk mencetak skornya saja. Ya, jadi di sini diisi nama proktor, pengawas, dan penanggung jawab. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya ya, Pak ini kenapa SKB ya? Jadi untuk saat ini Bapak Ibu tidak perlu hiraukan teks seperti ini atau mungkin kolom yang kok isinya 2 tapi ada 4 kolomnya gitu ya. Ini Bapak Ibu tidak perlu hiraukan, yang penting fungsinya, cetaknya tidak ada error, kemudian di sini juga kita ada tombol save ya, save PDF. Nah Bapak Ibu fokus ke fungsinya saja, tidak perlu hiraukan yang mungkin masalah headernya, kok SKB headernya ya, kemudian kolomnya juga ada 4 tapi ternyata ada 2 subtext seperti itu ya. Tidak perlu dihiraukan, yang penting fungsinya saja ketika menekan tombol save, PDF, apa yang terjadi dan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu menu, sama ya ini masih sama menu laporan individu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan menu laporan individu. Jadi menu ini untuk mendownload hasil screenshot dari laporan individu ya, setiap peserta ya. Jadi ketika di-download, nanti proktor itu akan mendapatkan seperti gambar di samping, screenshot ya, dalam format PNG. Itu peserta yang ujian saja, maksudnya peserta yang assign dan ujian dan selesai. Nah itu akan terdownload. Kemudian ada sedikit perbedaan nanti pada saat peserta berada di laporan ya, berada di skor ya, ini untuk peserta ya, peserta berada di skor. Nah nanti mungkin jangan terburu-buru langsung mengklik simpan, ditunggu sekitar kurang lebih 1 sampai 2, yang hanya sampai 2 menit sebenarnya sih, 30 detik sampai 1 menit lah. Ditunggu nanti akan muncul dialog ya untuk menyimpan hasil laporan individu. Jadi untuk yang sekarang ini tidak hanya proktornya saja yang mengunduh ya, tapi peserta juga dapat menyimpan laporan ini di lokalnya masing-masing. Nah ini untuk fitur ini kita masih tanamkan untuk keperluan yang SKB nanti ya. Nah, saya nggak tahu nanti apakah akan terus ditanamkan fitur seperti ini atau enggak. Itu nanti kebijakan dari pimpinannya. Tapi untuk sekarang ini Bapak Ibu bisa menyimpan hasil laporan individu di lokal ya, di peserta ya, di peserta. Jadi ditunggu 30 detik sampai 1 menit, nanti akan muncul dialog untuk penyimpanannya. Ya, kemudian baru klik simpan untuk kembali ke halaman peserta. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait aplikasi Exam Browser Proctor. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya Bapak Ibu ya. Secara konsep masih sama lah dengan yang semi online, mungkin ada beberapa saja dan itu tidak terlalu ini ya, terlalu ya gitulah. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oh, saya langsung. Saya kembalikan ke Bapak Fijar.
tetap aja. Bang, gas kalian aja bang, matanya bang.